Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian akan menjelaskan tentang makromolekul. Di sini ada Iqbal Hafiz Rosidi. Saya Muklis. saya Muhammad Rafi, Saya Revaldo Inga Mesaputra. Saya Nur Fikri. saya Sultan Aryo Winata. Saya Rani Dusnur Nugraha. Dan yang pertama-tama kita ada penjelasan untuk polimer. Silakan Iqbal dibaca. Selamat. Polimer. Polimer merupakan material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Polimer didapatkan melalui proses polimerisasi. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Unit kecil berulang yang membangun primer disebut monomer. Jadi polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Contoh senyawa polimer antara lain karbohidrat, protein, lemak, kartalam, dan plastik seperti plastik PE, plastik PP, plastik PET, plastik PVC, plastik PS, teflon, serta nilon. Lalu ada struktur polimer. Struktur polimer terdiri atas monomer atau molekul kecil yang berupa senyawa berikatan rangkap maupun senyawa yang mempunyai gugus fungsional. Berdasarkan strukturnya, polimer akan dibedakan menjadi tiga, yaitu polimer linier, rantai lurus dengan lipatan acak, polimer bercabang, dan polimer jaringan tiga dimensi. Polimer yang berikatan silang di antara rantai polimer. Nah, dan di sini berikut perbedaan dari ketiga polimer tersebut. 2. Tata nama polimer. Berikut adalah aturan pembelian nama polimer vinil berdasarkan nama monomer, taksisitas, isomer, dan isupak. Nama nomomer satu kata ditandai dengan melekatkan awal poli pada nama nomomer, poli plus monomer. B. Nama monomer lebih dari satu kata atau didahului sebuah huruf atau angka. Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali poli plus monomer. Untuk taktisitas polimer diawali huruf I untuk isotatik atau S. Sebelum poli I per S tambah poli tambah monomer. D. Untuk isomer struktural dan geometrik ditunjukkan dengan menggunakan awalan cis atau trans dan 1,2 atau 1,4 sebelum poli. E. Berdasarkan struktur unit dasar menurut IUPAC, nama polimer diturunkan dari struktur unit dasar atau unit ulang konstitusi melalui tahapan sebagai berikut. A. Pengidentifikasian unit struktural terkecil. B. Subunit CRU diterapkan prioritasnya berdasarkan titik pengikatan dan ditulis prioritasnya menurut dari kiri ke kanan. C. Subsisten diberi nomor dari kiri ke kanan. D. Nama CRU diletakkan dalam kurung bisa atau kurung siku dan kurung biasa kalau perlu, dan diawali dengan poli. Sifat polimer. Nah, polimer sebagai makromolekul yang terdiri dari beberapa kelas material alami dan sintetis dengan sifat yang beragam. Umumnya polimer bahan sintetis akan lebih mudah untuk diuraikan oleh mikroorganisme dibandingkan dengan polimer bahan alami. Berdasarkan dari sifat-sifat polimer mempengaruhi oleh struktur polimer, panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawa semakin tinggi. Gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Perkecambangan. Rantai polimer yang bercabang adalah mempunyai daya tegang yang rendah dan mudah meleleh. Selanjutnya, ikatan silang antara rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat
kristalinitas rantai polimer akan lebih kuat dan semakin tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang bersifat keras tinggi yaitu polimer dengan struktur teratur, sedangkan polimer berstruktur tidak teratur cenderung mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf, tidak keras. Yang kedua, sifat kelenturan. Adanya kelenturan menyebabkan polimer menjadi bahan yang mudah diolah menjadi produk yang dikehendaki. Yang kedua, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ini pada umumnya dimiliki oleh polimer sintetis, berbeda dengan polimer alam, antara lain wool, sutra, dan lainnya, yang memiliki sifat tidak tahan terhadap mikroorganisme. Berikutnya, sifat termal. Sebagai insulator, polimer memiliki sifat termal yang baik meskipun bukan konduktor. Yang terakhir yaitu sifat lainnya. Sifat lain yang dimiliki oleh polimer yaitu tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif dan dimensinya stabil sebab memiliki berat molekul yang besar. Penggolongan polimer. Yang A. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Polimer dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan asalnya sebagai berikut. 1. Polimer alam merupakan polimer yang tersedia secara alami dan berasal dari alam atau makhluk hidup. Yang kedua, polimer semi-sintetis merupakan polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia, lalu mengalami modifikasi secara radikal sehingga kehilangan sifat-sifat fisika dan kimia asalnya. Yang ketiga, polimer sintetis merupakan polimer yang tidak terdapat di alam dan dibuat dari monomer-monomer dalam reaktor industri kimia melalui reaksi-reaksi kimia polimer. Yang B, penggolongan polimer berdasarkan jenis monomer pembentukannya. Polimer dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis monomer pembentukan sebagai berikut. Nomor 1, homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sejenis. Struktur homopolimer adalah strip A, strip A, strip A, strip A, strip A, strip. Yang kedua, copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berbeda jenis. Struktur copolimer adalah strip A, strip A, strip B, strip B, strip A, strip A, strip. Berdasarkan susunan monomernya, copolimer digolongkan menjadi 4 sebagai berikut. Yang A, copolimer bergantian. Yang B, copolimer tidak teratur. Yang C, copolimer blok. Yang D, copolimer bercabang. Penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Polimer dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat kekenyalannya sebagai berikut. Yang pertama, polimer termoplastik merupakan polimer yang mempunyai berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, namun jika didinginkan akan mengeras, mudah diregangkan, fleksibel, mudah didaur ulang, mudah larut, tidak mempunyai ikatan saling sehingga dapat dipanaskan secara berulang dan dapat disambungkan kembali. Yang kedua, polimer termosetting merupakan polimer yang mempunyai sifat keras dan kaku, tidak dapat didaur ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun, tahan terhadap asam basa, memiliki ikatan silang antar rantai molekul, hanya dapat dipanaskan sekali saat pembuatannya, dan tidak dapat disambungkan kembali. Yang terakhir, polimer elastomer merupakan polimer yang mempunyai sifat elastis jika ditarik, dapat kembali ke bentuk semula, dan mempunyai ikatan silang. Hal ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang atau cross-link. Penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Polimer dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk susunan rantainya sebagai berikut. Propolimer linier yaitu polimer yang tersusun dengan unit yang berulang dan berikatan satu sama lain membentuk rantai panjang atau mempunyai titik leleh, kuat, tarik, dan densitasnya yang tinggi. Misalnya polietilena dan polivina kolida. 2. Polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama, mempunyai titik leleh, kuat tarik, dan densitas yang rendah, misalnya glikogen. Yang ketiga ada polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya dan dapat menuju ke berbagai arah, berbentuk 3 dimensi, mempunyai sifat sangat keras, kaku, dan rapuh, misalnya bakelit dan resin urea formaldehida. Penggolongan polimer berdasarkan reaksi polimerisasinya.
Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembuatan polimer dari monomernya. Reaksi polimerisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu polimerisasi adisi, yaitu polimerisasi yang terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap, di mana dengan bantuan suatu katalisator maka ikatan rangkapnya terbuka dan monomernya dapat langsung berikatan. Ada polimerisasi kondensasi, yaitu polimer yang terjadi apabila monomernya mempunyai dua gugus fungsi pada kedua ujung rantainya, kemudian saling berikatan dan melepas molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Contohnya ini. Dan F, penggolongan polimer berdasarkan kegunaannya. Untuk pertama, polimer untuk peralatan rumah tangga. Polimer yang banyak dimanfaatkan diantaranya plastik PP untuk pembungkus, karung plastik, dan tali rafia. Teflon untuk pelapis setrika dan alat dapur bersifat tahan panas dan anti lengket. Yang kedua, polimer untuk makanan. Bermanfaat sebagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, contohnya protein, karbohidrat, dan lemak. Yang ketiga, polimer untuk kemasan makanan dan minuman, contohnya plastik PE, plastik PET, plastik PVC, fleksibel, plastik PS, dan plastik nilon. Yang keempat, ada polimer untuk bahan bangunan. Plastik PVC banyak digunakan untuk paralon, lemari, meja, selang air, dan isolasi listrik. Yang kelima, polimer untuk peralatan elektronik mobil dan mainan anak-anak. Contohnya plastik PE, plastik PP untuk badan televisi, video piringan, compact disc, dan bahan kendaraan. Dan terakhir ada beberapa polimer dan kegunaannya. Yang pertama, untuk serat sintetis. Dacron polyethylene tereflatat merupakan kopolimer dari glikol dengan asam tereflalat melalui polimerisasi kondensasi. Bisa lihat di sebelah sini rumusnya. Kegunaan Dacron sebagai bahan sintetis yang sedang populer dalam kebutuhan tekstil sebagai bahan untuk pengisian boneka, guling, dan juga bantal. Yang kedua, Orlon atau polyacrylonitrile yang tersusun dari molekul akrylonitrile. Sifat dan kegunaan Orlon adalah mempunyai sifat yang kuat dan dapat digunakan untuk karpet dan pakaian atau kaos kaki dan baju wol. Bisa dilihat di sebelah sini ya. Yang B, ada plastik polistirena atau PS, yaitu polimer adisi dari monomer stirena. Sifatnya rapuh dan kenyal, digunakan untuk kabin, radio, TV, pendingin, boneka, dan botol plastik. Ada PVC, polyvinyl chloride, yaitu polimer yang mempunyai sifat keras dan kaku yang digunakan untuk membuat pipa listrik, paralon, kulit sintetis, pipa kabel listrik. Bisa dilihat. Lalu ada PVA, polyvinyl asetat, yaitu polimer yang menggunakan senyawa termoplastik yang memiliki sifat tahan panas dan larut dalam pelarut organik. Polietilena, yaitu polimer plastik yang sifatnya lentur, sukar rusak, dan tidak tahan panas. Digunakan sebagai kantong plastik dan pembungkus makanan. Lalu PMMA, polimetil metakrilat, yaitu senyawa homopolimer yang tersusun dari monomer metil metakrilat dari reaksi polimerisasi adisi. PPMA merupakan plastik bening, keras namun ringan yang digunakan sebagai pengganti gelas, misalnya kaca jendela pesawat terbang. Bakelit, yaitu suatu jenis polimer yang terbuat dari dua jenis monomer, yaitu fenol dan formaldehida. Polimer ini sangat keras dan tahan api yang digunakan untuk instalasi listrik dan alat-alat bersuhu tinggi, misalnya fitting lampu listrik. Karet. Yang pertama ada karet alam. Karet alam merupakan polimer linier yang tersusun dari monomer isoprena, 2-metil, -1,3-butadiena, yang disebut juga cis-1,4-polisoprena. Monomer tersebut mengandung ikatan rangkap C dalam rantai molekulnya. Lalu ada karet sintetis, neoprena, yaitu polimer yang tersusun atas monomer 2-kloro-1,3-butadiena, yang mempunyai sifat tahan terhadap suhu atau cuaca, lemak, minyak tanah, dan pelarut. Digunakan untuk membuat sol sepatu, sarung tangan, dan selang karet. Rumus. Lalu ada karet nitril tersusun dari monomer butadiena dan aklinitril. Rumusnya bisa. Karet nitril memiliki sifat tahan terhadap bensin, minyak, dan lemak. Digunakan untuk membuat selang. Lalu ada yang terakhir ada SBR, stirena butadiena rubber, yaitu polimer yang tersusun atas monomer stirena dan butadiena yang mempunyai sifat tahan panas dan kaku. Digunakan untuk pembuatan alas kaki dan pembuatan ban. Untuk ikatan rangkapnya. Oke, di sini ada Iqbal, Muhammad Rafi, Fikri, Aldo, Raden Wisnu. dan sekian dari kami. Mohon maafnya jika ada kesalahan dari kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.